Jadi bagi di sana yang datang kemari, yang touring ke Jalan Baru Morelan Panjang, kalau yang datang dari arah Kebun Teh sebaiknya rehat di sini sana. Karena turunannya cukup panjang nih, sekitar 4 kilo bikin. Nah, ini sana itu dari Riau touringnya sana nih. Abangnya dari? Kita lagi rehat sejenak di Hai Putih sana. Ini jembatan beli pertama kalau kita datang dari arah Alan Panjang atau dari arah Kebun Teh. Ini lebih kurang berjarak sekitar 6 kilo lah sana dari Kebun Teh. Dan setelah ini yang ke sana tuh nanjaknya sekitar 4 kilo. Jadi cukup menguras tenaga mesin, dan kalau turun dari arah Alan Panjang ke sini ini cukup bikin kendaraan cepat blong remnya sana. Dan barusan ini ada yang kecelakaan, yang jatuh. Nah, ini kondisi motornya sekarang. Jadi bagi di sana yang datang kemari, yang touring ke Jalan Baru Morelan Panjang, kalau yang datang dari arah Kebun Teh sebaiknya rehat di sini sana. Karena turunannya cukup panjang nih, sekitar 4 kilo bikin kendaraan cepat haus nih. Jadi sebaiknya rehat di sini sambil mendinginkan mesin, baru dilanjutkan perjalanan menuju ke arah pesisir selatan. Ini masih di dalam wilayah Kabupaten Solok sana. Jadi yang melintas ini harap lebih berhati-hati sana, karena di bagian sini ini sangat beresiko sekali. Memang sering bikin remblong sini sana. Dipastikan kendaraan kuat nanjak kalau datang dari arah pesisir selatan. Sementara kalau datang dari arah Kabupaten Solok atau dari Kebun Teh, itu pastikan pengereman berfungsi dengan baik karena ini cukup panjang 4 kilo. Dan kondisi ini masih berkerikil ke sana. Ini bekas longsor yang terjadi bulan November 2025 yang lalu. Di bagian sana yang datang ke Jalan Baru Morelan Panjang yang akan berpetualang, baik datang dari arah pesisir selatan maupun datang dari arah Alan Panjang atau Kabupaten Solok, itu harap lebih berhati-hati. Ada beberapa titik yang memang harus diwaspadai, ya, terutama kalau datang dari arah Solok itu tanjakan atau turunan pertama sana sebelum Hai Putih sepanjang 4 kilo. Yang kemudian setelah itu adalah Kelo S, itu sepanjang lebih kurang 800 meter. Sementara lagi setelah itu adalah turunan Kayu Duo sana. Jadi ada 3 titik yang perlu diwaspadai. Dan sebaiknya berhenti dulu sejenak sambil mendinginkan mesin sana. Jangan terlalu dipaksakan kalau non-stop. Kalau belum terbiasa di sini cukup berisiko dan sangat fatal sekali. Kalau yang datang dari arah Kabupaten Solok itu lebih banyak turunan. Sementara kalau datang dari arah pesisir selatan itu lebih banyak nanjak sana. Itu ada di Buki Gandum, kemudian Buki Kapau, dan ini kalau tidak salah Rawang Gadang sana. Ini ada mobil yang akan mencoba lewat, memang nggak bisa sana.
melintas. Oh, di bawah juga ada mobil, beberapa mobil yang melintas juga sana. Jalur ini memang nggak bisa dilewati untuk saat ini. Oh, lagi makan bersama sana. Nah, yang di sini harap hati-hati. Cukup dalam sana. Oh, jangan ngebut sana. Hati-hati. Ada juga mobil yang melintas sana. Mobil nggak bisa pak, mobil nggak bisa. Ini auranya udah beda sekali nak. Ini udah sangat dingin sekali sana. Nah, sampai kita di jalan utama sana. Ini ke kiri menuju Gunung Asin ke arah Padang. Ini kayaknya agak ngesot juga jalan sini sana. Macet kayak sana, macet.